wabarakatuh. Halo guys, kenalkan nama saya Golin Rama Amukaroma. Dan saya Rahma Ulfa. Kami adalah mahasiswi Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan. Saya nomor absen 08 dari kelas 3 ABTA. Dan saya nomor absen 15. Kami kali ini akan membahas mengenai kegiatan administrasi persediaan pada bagian penjualan di ABTA Bakery. Yuk kita simak terus videonya. Yuk guys, kita mulai videonya dengan pendahuluan, yaitu dengan apa itu administrasi persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan atau waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Apa aja sih kegiatannya? Kegiatan administrasi persediaan adalah mengelola persediaan. Sistem pengelolaan persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Apabila jumlah persediaan terlalu besar atau overstock, mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, juga menimbulkan resiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun, jika persediaan terlalu sedikit, mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Yuk next ke bagian penjualan. Apa itu bagian penjualan? Administrator penjualan atau admin sales memainkan peran administratif utama dalam mendukung tim penjualan dan memberikan hubungan penting antara wiraniaga dan klien. Tugas admin sales penuh tantangan seperti melaporkan kepada eksekutif penjualan, bekerja di lingkungan yang penuh tantangan dan kompetitif, memproses semua dokumen yang terkait dengan penjualan dan mengatur janji bagi tenaga penjualan untuk mengunjungi pelanggan baru maupun pelanggan lama. Apa aja sih tanggung jawabnya? Yang pertama yaitu menangani faktur penjualan. Yang kedua melakukan penagihan pembayaran yang telah lewat, memantau pesanan yang sedang berlangsung, melayani pelanggan. Administrator bertanggung jawab untuk memproses pesanan melalui telepon, email atau surat. Administrator juga menyimpan catatan penjualan dan memperbarui catatan pelanggan. Memeriksa keakuratan data dalam pesanan dan faktur, berhubungan dengan departemen logistik untuk memastikan pengiriman tepat waktu, mempertahankan dan memperbarui catatan penjualan dan pelanggan. Dan yang terakhir, mengembangkan laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Oke deh guys, next, yuk kita praktek. Selamat pagi, dengan Golin Rahmah, bagian penjualan ABTA Bakery. Ada yang bisa saya bantu? Iya baik Bu Sinta. Ibu Sinta ingin memesan cheesecake rainbow, bisa disebutkan perusahaan dan alamatnya. Ibu Sinta Kepala Divisi PR, PT Makmur Sejahtera, ya, Jalan Pedurungan Raya, nomor 10, Semarang. Ya baik Ibu, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 082 134 578 890. Baik Ibu, untuk pemesanannya cheesecake rainbow sebanyak berapa pieces? Untuk harganya 55.000 Bu satunya. 35. Oke, 35 pieces. Untuk ongkirnya
ini untuk sesama Semarang kita gratis, Bu. Iya. Baik, Bu, total pembayarannya berarti 1.925.000, hanya terima tunai. Jadi Ibu bisa melunasi maksimal jam 12 siang pada tanggal 14 Juni karena ini pemesanan untuk tanggal 14 Juni. Setelah itu baru akan kita kirimkan. Ya, baik, Bu. Setelah mendapatkan orderan dari pembeli yang pasti, maka bagian penjualan membuat surat penawaran resmi yang telah disetujui oleh pembeli dan juga laporan daftar penjualan barang. Surat penawaran resmi yang telah disetujui oleh pembeli akan diberikan ke bagian gudang barang jadi sebagai bentuk tembusan. Nah, untuk penjelasan dari surat penawaran, yuk simak terus. Jadi, surat penawaran itu pastinya berisi seperti surat-surat lainnya, seperti ada nomor, perihal, tanggal, yang terhormat, dan khususnya surat penawaran ini berisi mengenai informasi rincian barang yang disetujui oleh pembeli. Di sini nama barangnya adalah Rainbow Cheesecake, jenis barangnya adalah cake, harga barang ada 55.000 dengan jumlah pesanan 35 pieces, biaya ongkos kirimnya gratis karena untuk daerah sesama Semarang. Dan total pembayarannya menjadi 1.925.000. Di sini juga tertera informasi mengenai tahan lama produk dan cara pembayarannya hanya menerima tunai. Selain rincian barang, di sini juga ada informasi rincian pembeli. Seperti nama pembelinya yaitu Ibu Sinta, jabatannya Kepala Divisi Public Relations dari perusahaan PT Makmur Sejahtera. Tidak terkecuali ada alamat, nomor telepon, dan kode pos untuk pembeli. Dan selain itu, di sini juga ada kesepakatan yaitu barang akan dikirimkan pada tanggal 14 Juni 2020 setelah pelunasan pembayaran dilakukan maksimal pukul 12 siang dan pembeli harap melakukan konfirmasi apabila barang sudah diterima. Selanjutnya ada ucapan terima kasih dan hormat dari kepala bagian penjualan. Nah, bagian penjualan akan memberikan tembusan kepada bagian gudang barang jadi sebagai laporan mereka. Sekian dari surat penawaran. Nah, bagian penjualan juga akan membuat yang namanya laporan daftar penjualan barang setiap bulannya. Kali ini yaitu periode Juni 2020. Pada saat ini penjualan yang tercatat pada bulan Juni 2020 yaitu ada 3 transaksi, yaitu pada tanggal 7 Juni, 8 Juni, dan 13 Juni. Dengan nama barang Cheesecake Rainbow, harga barang 55.000 dan penjualannya 50 pieces, total harganya 2.750.000. Jadi total yang terjual pada bulan Juni sementara yaitu 150 pieces dengan totalnya 8.250.000. Hal ini akan terus dilakukan hingga akhir periode bulan Juni 2020. Pastinya laporan ini akan dilaporkan oleh bagian penjualan ke perusahaan. Jadi sekian dari laporan daftar penjualan barang. Setelah dibuat, maka surat penawaran resmi dan laporan daftar penjualan barang dicetak kemudian akan diberikan ke bagian gudang barang jadi. Setelah itu, ini merupakan proses pemberian surat penawaran resmi dari bagian penjualan ke bagian gudang barang jadi yang akan digunakan sebagai tembusan. Setelah itu, bagian penjualan membuat tiket order atau rincian pesanan barang dan surat pengantar pengambilan barang di gudang barang jadi, sehingga bagian gudang barang jadi akan diinformasikan bahwa akan ada staf bagian penjualan yang akan mengambil barang pesanan tersebut. Tiket order. Tiket order merupakan rincian pemesanan barang. Nah, di sini terdapat informasi pembeli, informasi penjual, dan informasi barang yang akan dikirim. Selain itu juga ada informasi pengiriman seperti tanggal pengiriman dan media pengiriman. Jangan lupa yaitu ada tanda tangan penjual dan pembeli dari masing-masing. Nah, selanjutnya apa sih penjelasan surat pengambilan barang? Surat pengambilan barang berisi mengenai informasi dari bagian penjualan yang memberitahukan bahwa akan ada staf penjualan yang akan ditugaskan untuk mengambil barang di bagian gudang barang jadi. Jadi, pengambilan barang ini secara resmi dapat tertera informasi seperti nama karyawan, jabatan, barang yang diambil, dan jumlah barang. Nah, surat pengantar ini juga akan memberikan kepercayaan pasti kepada bagian gudang barang jadi bahwa staf tersebut merupakan benar-benar staf penjualan. Dan tidak lupa tertera dari hormat kami kepala bagian penjualannya. Jadi itu adalah surat pengambilan barang.
Setelah dibuat, maka tiket order atau rincian pesanan barang dan surat pengambilan barang akan dicetak lalu diberikan kepada bagian gudang barang jadi sebagai arsip mereka. Proses ini merupakan pemberian tiket order dan surat pengambilan barang dari bagian penjualan ke bagian gudang barang jadi yang akan dijadikan arsip mereka. Selanjutnya, bagian penjualan akan menerima barang yang sudah disiapkan oleh gudang barang jadi untuk proses selanjutnya. Selain itu, bagian penjualan akan melakukan proses cek ulang terhadap barang yang akan dikirimkan ke konsumen. Dan tak lupa, bagian penjualan juga memberikan label packing yang berisi penerima, informasi barang, dan pengirim. Nah, tahapan selanjutnya bagian penjualan menerima surat jalan dan muat barang dari gudang barang jadi untuk didistribusikan juga ke konsumen. Setelah menerima berkah, jangan lupa untuk dicek ya. Barang yang sudah disiapkan beserta surat jalan dan muat barang akan diberikan dari bagian penjualan ke bagian pengiriman untuk dikirimkan ke konsumen. Pada surat jalan dan muat barang terdapat beberapa bagian, yakni informasi pembeli, rincian barang, catatan dan beberapa perhatian, serta tanda tangan dari pembeli, bagian pengiriman, dan petugas barang. Nah guys, di sini kurir mengirimkan barang yang telah dipesan oleh konsumen. Pada tahapan ini, kurir harus memastikan apakah konsumen yang dituju sudah benar dan jangan lupa untuk meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan barang. Nah, pada tahapan ini, bagian penjualan melakukan proses pengupdatean laporan daftar penjualan barang. Untuk periode Juni 2020, di sini perusahaan ABT mendapat pesanan di tanggal 14 Juni, yaitu cheesecake rainbow sebanyak 35 pieces. Oleh karenanya, di sini kita akan mengupdate penjualan barang. Tanggalnya sesuai dengan orderan. Kemudian untuk kode barang itu sesuai dengan nama barang, yaitu untuk cheesecake rainbow kode barangnya CR1. Untuk harga barang per piecesnya dari cheesecake rainbow itu 55.000. Kemudian penjualannya itu sebanyak 35 pieces dan total harga yaitu diperoleh dari penjualan dikali harga barang. Jadi 35 pieces dikali 55.000 dan totalnya adalah 1.925.000. Nah, pada bagian total untuk penjualan itu merupakan jumlah dari penjualan tanggal 7 sampai tanggal 14 sebanyak 185 pieces. Kemudian untuk total harganya juga sama, merupakan penjumlahan dari penjualan dari tanggal 7 sampai 14 Juni yaitu sebesar 10.175.000. Nah, itu dia dari laporan daftar penjualan barang. Setelah laporan daftar penjualan diupdate, bagian penjualan kemudian memberikan laporan daftar penjualan barang yang terbaru ke bagian gudang barang jadi. Nah guys, selanjutnya bagian penjualan akan menerima bukti penerimaan barang dari konsumen yang diberikan oleh kurir. Pada bukti penerimaan barang terdapat informasi mengenai penerima barang, kemudian terdapat rincian barang yang dipesan dan tanda tangan dari penerima dan tanda tangan dari petugas keamanan. Kemudian di bagian akhir terdapat beberapa tembusan, yakni bagian penjualan, bagian gudang barang jadi, bagian keuangan, dan arsip. Nah, setelah itu bagian penjualan memberikan bukti penerimaan barang ke bagian gudang barang jadi sebagai tembusan. Nah guys, selain memberikan ke bagian gudang barang jadi, bukti penerimaan juga diberikan ke bagian keuangan.
dan disimpan sebagai arsip bagian penjualan. Nah, oke guys, itu tadi penjelasan mengenai kegiatan administrasi persediaan pada bagian penjualan di ABTA Bakery. Ternyata bagian penjualan mempunyai peran penting ya di perusahaan, mulai dari menerima orderan, mengirimnya, dan membuat laporan-laporan untuk bagian lain di perusahaan. Nah, sekian video dari kami. Saya yakin video ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.